Halo semua, selamat datang kembali di Auto Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai teknologi terbaru dari wiper dan washer. Mungkin selama ini teman-teman tidak menyangka bahwa ternyata ada loh teknologi terbaru dari wiper dan washer. Seperti apa? Mari kita lihat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman untuk klik subscribe dan jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya supaya nanti teman-teman bisa selalu mendapatkan update info baru terkait dengan dunia otomotif. Untuk wiper mungkin teman-teman sudah banyak tahu ya. Jadi di pasaran itu ada 3 model dari wiper blade. Yang pertama wiper blade yang masih konvensional, di mana masih ada rangka besinya di sana. Kemudian yang kedua ada jenis wiper blade yang model hybrid, jadi sebetulnya masih ada rangka, tapi memang kalau kita lihat desainnya itu lebih rapih. Jadi rangkanya ada di dalam, kemudian kita lihat kalau dari luar itu memang lebih rapi. Yang kemudian yang ketiga itu ada wiper blade model terbaru yaitu frameless wiper blade. Kalau kita lihat desainnya memang untuk frameless wiper blade ini desainnya jauh lebih bagus, jauh lebih menarik, lebih enak dilihat. Untuk wiper yang frameless saat ini memang banyak digunakan di mobil-mobil premium karena memang selain desain yang bagus, di sana ternyata juga dipikirkan yang namanya coefficient drag. Apa itu coefficient drag? Coefficient drag adalah tahanan terhadap angin. Nah, ini adalah wiper blade yang digunakan di kendaraan BMW, di mana wiper blade-nya ini menggunakan tipe wiper blade yang frameless. Oke, yang menarik di sini adalah kita tidak melihat adanya lubang air washer, baik itu di kap mesin maupun di bawah kap mesin. Tetapi kalau kita lihat di sini, pada saat washer itu diaktifkan, kita melihat adanya air di permukaan kaca. Nah, airnya dari mana? Ini yang sangat menarik untuk kita ketahui bersama. Yang menariknya adalah air washernya itu ternyata keluar dari bagian atas seluruh permukaan wiper blade. Nah, ini dia guys. Pada saat air washer keluar dari bagian atas wiper dan wiper bergerak ke atas, maka sudah otomatis air yang ada di kaca akan disapu bersih oleh wiper blade. Tetapi apa yang terjadi jika wiper blade bergerak ke bawah dan airnya masih keluar dari bagian atas wiper blade? Sudah tentu air akan tertinggal di kaca. Tetapi ini yang sangat menarik. Di bagian bawah dari wiper blade itu juga terdapat lubang-lubang untuk air washer. Jadi pada saat wiper itu bergerak ke atas, maka air washer akan keluar dari bagian atas wiper. Tetapi pada saat wiper itu bergerak ke bawah, maka air akan keluar dari bagian bawah wiper. Jadi air tidak akan keluar dari bagian atas wiper, tetapi keluar dari bagian bawah wiper
pada saat wiper bergerak ke bawah, dan pada saat wiper bergerak ke atas, air washer akan keluar hanya dari bagian atas wiper. Nah, ini wiper yang sebelah kanan saya lepas dari asnya supaya tidak ikut berputar. Kita ingin melihat tempat air keluar pada saat wiper itu naik dan turun. Oke guys, kita lihat. Nah ini, jadi pada saat wiper itu bergerak ke atas, itu air akan keluar dari bagian atas bilah wiper. Pada saat wiper itu bergerak ke bawah, maka air akan keluar dari bagian bawah bilah wiper. Bagaimana sistem washer ini bekerja? Jadi ini adalah tabung air washer, di mana di bagian bawahnya itu terdapat 2 buah pompa washer. Yang pertama bertugas untuk mengalirkan air ke bagian atas wiper, dan yang satunya lagi bertugas untuk mengalirkan air ke bagian bawah wiper. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada 2 selang dari 2 pompa tadi. Jadi yang pertama ini untuk mengalirkan air ke bagian atas wiper, kemudian yang satunya lagi ini akan bertugas untuk mengalirkan air ke bagian bawah wiper. Nah, cara kerjanya gimana? Jadi di dalam motor wiper itu terdapat sensor untuk mengetahui arah pergerakan wiper. Jadi informasi dari sensor tersebut akan dikirim ke control unit, kemudian control unit akan memerintahkan motor washer mana yang aktif tergantung dari posisi wiper. Jadi kalau wiper itu bergerak ke atas, maka pompa yang bertugas untuk mengalirkan air ke bagian atas wiper itu akan aktif, dan sebaliknya pada saat wiper itu bergerak ke bawah, maka pompa washer yang bertugas untuk mensuplai air ke bagian bawah wiper akan aktif. Kita lihat sekali lagi bagaimana sistem washer ini bekerja. Jadi pada saat washer itu kita aktifkan, maka tidak ada air yang muncrat ke kaca. Nah, keuntungannya adalah pandangan pengemudi tidak terhalang oleh percikan air dari washer tersebut. Jadi tentunya hal ini lebih membuat aman dalam berkendara. Kemudian jika kita masih menggunakan sistem washer yang lama, pada saat kita mengaktifkan washernya, maka air akan muncrat kemana-mana. Mungkin teman-teman pernah mengalami pada saat mengaktifkan air washer di jalan yang macet, itu biasanya sebelah kita, baik itu mobil maupun motor, akan terkena cipratan dari air washer kita. Nah, dengan teknologi ini, maka pada saat air washer itu diaktifkan, air tidak akan muncrat kemana-mana. Keuntungan lainnya adalah kita sudah tidak perlu lagi melakukan penyetelan lubang air washer, karena memang kita tahu bahwa
di sistem washer ini air itu keluar dari banyak lubang di bagian atas maupun bagian bawah wiper. Oke, apakah hanya sampai di situ teknologi dari wiper dan washer? Tentu saja tidak. Kita lihat di sini ya. Ini adalah saklar untuk mengaktifkan wiper dan washer. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada posisi 1 kali, kemudian ada posisi 0, posisi auto 1 dan 2. Nah, kalau kita posisikan saklar ini ke posisi 1 kali, maka wiper akan diaktifkan 1 kali. Nah, ini mungkin sudah biasa ya, karena ini juga ditemukan di mobil-mobil lainnya. Nah, kalau posisi saklar wipernya ini kita posisikan di posisi auto, maka lampu auto ini akan menyala. Nah, yang terjadi adalah si wiper itu akan diaktifkan berdasarkan informasi dari rain sensor atau sensor hujan. Jadi sensor hujan itu diletakkan di bagian tengah kaca depan. Nah, tepatnya di bagian belakang spion tengah. Di sini ya, di dalam sini. Ini ada rain sensor. Nah, jadi pada saat rain sensor ini mendeteksi adanya hujan, nah informasi ini akan dikirim ke control unit, kemudian control unit akan otomatis mengaktifkan wiper. Nah, yang menariknya lagi di sini teman-teman, jadi kalau kita lihat di sini ya, nah ini tuh ada rocker switch ya, jadi saklar putar. Nah, kalau kita lihat di sini, yang bawah ini minus, yang atas ini plus. Nah, ini fungsinya buat apa? Jadi kalau saklar ini kita putar ke atas, maka semakin ke atas itu sensitivitas rain sensornya akan semakin tinggi. Artinya adalah meskipun hujannya itu sedikit, maka si wiper ini akan segera diaktifkan dan pergerakannya pun akan lebih cepat dibandingkan kalau disetting di bagian yang minus atau bawah. Nah, kalau kita setting rocker switch-nya ini di posisi minus, maka yang terjadi adalah sensitivitas dari rain sensornya itu akan berkurang. Sehingga yang terjadi adalah pada saat hujannya itu sudah lebih lebat, maka wiper itu akan lebih lambat diaktifkan dan pergerakannya pun juga akan lambat. Jadi sekali lagi bahwa di sini ada rocker switch yang berfungsi untuk mengatur sensitivitas dari rain sensornya. Kemudian yang berikutnya ini ada posisi 1 dan 2, ini posisi sama ya seperti di mobil-mobil lain. Kalau 1 itu pergerakan wipernya normal, kemudian kalau 2 ini pergerakan wipernya akan lebih cepat. Nah, selain mendapatkan informasi dari rain sensor, ternyata sistem wiper ini juga mendapatkan informasi dari kecepatan kendaraan. Nah, gimana cara kerjanya? Nah, pada saat mobil itu berjalan di atas 4 km per jam, maka wiper akan diaktifkan sesuai dengan posisi saklar. Misalkan ditaruh di posisi auto, kemudian rocker switch-nya itu ditaruh di posisi plus, maka wiper akan digerakkan berdasarkan intensitas hujan. Kemudian kalau saklarnya itu diposisikan di 1 atau di 2, maka pada saat kecepatan mobil di atas 4 km per jam, maka si wiper itu akan diaktifkan sesuai dengan posisi switch wipernya. Tetapi yang terjadi adalah pada saat kecepatan mobil itu di bawah 4 km per jam, maka
otomatis wiper itu akan bekerja di posisi intermittent. Jadi kalau mobil itu kecepatannya di bawah 4 km per jam, ya mungkin kita udah nggak perlu lagi ya pergerakan wiper yang cepat. Nah pada saat itu si wiper akan otomatis bergerak secara intermittent, artinya ada jeda untuk pergerakannya. Yang menarik lainnya lagi adalah di dalam tabung air washer ini terdapat level sensor yang berfungsi untuk mendeteksi level air washer. Jadi pada saat air washernya itu sudah mulai mau habis, maka si sensor akan menginformasikan ke control unit, kemudian control unit akan menginformasikan pengemudi untuk segera menambah air washer. Jadi tidak perlu menunggu sampai air washernya itu habis. Si sensor ini akan memberitahu kita untuk segera menambah air washer pada saat air washernya itu sudah mulai habis. Mungkin teman-teman pernah mengalami pada saat misalkan di tol, kemudian lagi nanggung gitu ya, tiba-tiba hujan rintik-rintik, kemudian kaca berdebu, terus pada saat kita mengaktifkan air washer, tiba-tiba airnya habis. Wah, pada saat itu yang kita rasakan mungkin akan lebih terasa bete banget ya. Kita mau berhenti buat ngisi air washer nanggung, rest area masih jauh, tapi pada saat hujan rintik-rintik kemudian bercampur dengan debu, itu biasanya kaca depan jadi sangat kotor. Nah itu sebetulnya selain bikin kita bete, itu bisa menghalangi penglihatan dari pengemudi yang tentunya bisa membahayakan kita dan keluarga. Jadi itulah canggihnya sistem wiper dan washer di mobil-mobil premium saat ini. Nah, untuk wiper-wiper yang desainnya itu berada di bagian dalam dari kap mesin, itu kan sangat sulit ya, atau malah tidak bisa diangkat lengan wipernya karena memang mentok dengan kap mesin. Tapi tidak usah khawatir, insinyur sudah memikirkan bagaimana caranya agar mempermudah kita melepas wiper. Nah, seperti apa? Ayo kita lihat. Bagaimana memposisikan wiper agar kita bisa dengan mudah mengganti wiper. Caranya sangat mudah. Yang pertama, posisikan mobil di posisi ACC. Kemudian setelah itu saklar wiper ini kita tekan dan tahan ke bawah. Nah ini kita lihat posisi wiper saat ini akan otomatis berada di atas. Nah pada saat ini kita akan lebih mudah untuk mengganti wiper. Jika wiper sudah di posisi seperti ini, lengan wiper itu akan dengan mudah diangkat. Kemudian kita bisa langsung melakukan penggantian bilah wiper. Nah ini pada saat teman-teman mau melakukan penggantian wiper, sebaiknya pada saat bilah wiper ini sudah terlepas dari batang wipernya, itu sebaiknya jangan dibiarkan lengan wiper berdiri dalam posisi seperti ini. Jadi sebaiknya teman-teman kasih aja lap di bagian kepala dari lengan wipernya, kemudian letakkan wiper ke kaca. Jadi
untuk mencegah terjadinya wiper jeplak gitu kan secara tiba-tiba dan bisa menyebabkan kaca pecah. Kalau misalkan dengan wiper itu didirikan dalam kondisi masih ada bilah wipernya, kemungkinan kaca pecah akibat jeplaknya lengan wiper itu masih bisa dikurangi. Untuk mengembalikan posisi wiper ke posisi normal, teman-teman hanya tinggal menekan saklar wiper ke bawah. Jadi sama seperti sebelumnya, tekan dan tahan tuas wiper ke bawah, maka wiper akan kembali ke posisi normal. Yang berikutnya, problem apa saja sih yang sering terjadi di sistem wiper dan washer ini? Oke, yang pertama di sistem wiper, jadi memang dari pengalaman saya itu ada beberapa problem. Yang pertama problem umum ya, jadi sekaan wiper itu tidak sempurna. Nah itu penyebabnya yang pertama bisa dari karet wipernya itu yang memang sudah keras, kemudian terdapat retak-retak di bibir wiper. Kemudian yang kedua itu bisa juga disebabkan oleh jamur yang ada di kaca. Jadi kalau misalkan sudah terlalu banyak jamur di kaca, nah itu pada saat si wiper berusaha untuk mencoba untuk menyeka air di kaca, nah itu biasanya masih ada beberapa bercak air yang tertinggal di kaca. Kemudian untuk solusinya apa? Kalau untuk case seperti itu, kalau memang problemnya itu dari wiper blade-nya yang memang sudah mengeras, solusinya ganti karet wipernya. Nah, untuk problem kedua, jika memang sudah banyak sekali jamur kaca di permukaan kaca, nah solusinya itu biasanya pertama kita coba dulu bersihkan jamur kaca menggunakan cairan khusus untuk membersihkan jamur kaca. Kalau misalkan memang sudah sulit jamur kaca dibersihkan menggunakan cairan, ya mau tidak mau solusinya kita mesti coba poles kaca. Problem yang kedua itu biasanya wiper bergetar ya pada saat wiper bekerja. Jadi penyebabnya itu ada beberapa. Yang pertama sudah tentu ya, itu disebabkan oleh karet wiper yang memang sudah mengeras. Nah solusinya ganti karet wiper, kemudian biasanya yang sering terjadi itu kalau dari pengalaman saya, bergetarnya wiper itu disebabkan oleh terkontaminasinya permukaan kaca dari zat-zat kimia. Biasanya sih zat kimia itu bisa dari sabun, sampo mobil, kemudian juga bisa dari obat poles kaca, dan juga bisa juga dari polusi yang nempel di kaca. Nah itu sering banget terjadi. Nah solusinya biasanya kita coba untuk poles kaca dulu. Nah, yang berikutnya, yang ketiga itu ini juga sering dijumpai di bengkel-bengkel kita. Wiper bergetar itu karena posisi wiper yang tidak tepat di permukaan kaca. Nah, seperti apa? Mari kita lihat. Jika posisi wiper itu tidak tegak lurus sempurna terhadap permukaan kaca, contoh seperti ini ya. Jadi posisi wiper itu miring ke bawah. Nah, biasanya kalau seperti ini nih, wiper itu akan bergetar pada saat wiper bergerak ke atas. Tetapi pada saat wiper bergerak ke bawah, itu wiper bisa dengan smooth bergerak ke bawah.
Jadi posisi wiper itu harus tegak lurus terhadap kaca agar wiper itu bisa bergerak dengan smooth, baik itu pada saat wiper bergerak ke atas maupun pada saat wiper bergerak ke bawah. Apabila posisi wipernya itu miring ke atas seperti ini, sebagai contoh, nah biasanya kalau seperti ini tuh si wiper itu akan bergetar pada saat wiper bergerak ke bawah, dan pergerakan wiper akan lebih smooth pada saat wiper bergerak ke atas. Bagaimana caranya untuk menyetel agar wiper ini dapat dengan sempurna tegak lurus duduk di permukaan kaca? Nah, kalau dari pabrikan memang ada alat khusus ya, jadi special service tools yang digunakan memang untuk menyetel posisi wiper agar sempurna duduk di permukaan kaca. Nah, cara nyetelnya gimana? Jadi kalau misalkan contoh ini posisi wipernya miring ke atas, berarti nanti sebetulnya kita tinggal memelintir aja batangnya. Jadi ini bagian ujung dari batang wipernya tinggal dipelintir aja ke arah ke atas supaya nanti si wipernya itu dia akan twist ke posisi ke bawah. Dan sebaliknya apabila posisi wipernya itu terlalu menghadap ke bawah, nah itu kita tinggal pelintir aja lengan wipernya ke atas supaya nanti posisi wipernya itu bisa tegak lurus terhadap kaca. Nah, dari pengalaman teman-teman di luar, kalau misalkan memang tidak punya special tools, bisa gunakan biasanya pakai 2 kunci Inggris ya. Satu ditahan di sini, kemudian kunci Inggris yang satunya lagi digunakan untuk memelintir lengan wiper. Tapi mesti dikasih alas ya di lengan wipernya supaya tidak merusak lengan wipernya. Penyebab terakhir dari bergetarnya wiper pada saat bekerja, bergelombangnya permukaan kaca. Nah, kenapa bisa bergelombang? Mungkin sebelumnya pernah dipoles. Nah, itu kalau misalkan memang hasil polesnya kurang bagus, itu bisa membuat kaca menjadi bergelombang. Untuk problem yang terakhir ini, memang biasanya sih kita akan coba poles ulang kacanya, tapi memang jika tidak nolong dengan poles kaca ya mau tidak mau kaca harus diganti. Oke, mungkin teman-teman itu saja sharing kita kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan update informasi terbaru terkait dengan dunia otomotif.